Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifaulia Zahra dari kelompok 2 akan melakukan tutorial dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Untuk soal yang pertama yaitu ada seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 12 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Jadi untuk soal yang pertama ini kita akan menggunakan software RStudio. Lalu untuk soal yang kedua yaitu sebuah panitia ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan menggunakan media sosial berbelanja. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 menggunakan media sosial. Sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 menggunakan media sosial. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga itu ada sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang mereka produksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel 0,5 gram. Dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Di sini kita langsung ke RStudio terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama diketahui rata-rata sampelnya 35. Lalu untuk simpangan bakunya itu 0,5 gram. Lalu untuk ukuran sampelnya 15 dan untuk tingkat signifikasinya adalah 0,01 atau 1%. Lalu selanjutnya sintaksnya diikuti saja seperti ini. Lalu kita akan nilai Z kritisnya untuk alfa per 2. Nah, untuk sintaks seperti itu, lalu kita akan tulis standar errornya. Dan untuk sintaksnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tulis batas bawah dan batas atas selang kepercayaannya. Untuk batas bawah lower dan batas atas upper. Lalu kita akan mencetak hasil dari untuk selang kepercayaan 99%. Nah, jika sudah kita blok seluruh sintaksnya, lalu kita run, maka akan mendapatkan hasil yaitu 32,00716 dan 37,998284. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini kita mempunyai sampel laki-laki itu 400 dan yang menggunakan media sosial adalah 280. Lalu tulis juga proporsi sampel laki-lakinya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk sampel perempuan yaitu sebanyak 350 orang dan yang menggunakan media sosial itu ada 210 orang. Dan tulis juga proporsi untuk perempuannya. Lalu untuk alfanya itu 0,05 atau 5%. Karena interval kepercayaan adalah 95%. Lalu untuk selisih proporsinya kita tulis sintaksnya seperti ini, ikuti saja. Lalu kita juga tulis standar errornya dengan sintaks seperti ini. Lalu kita juga tulis untuk nilai Z kritisnya dari alfa per 2 yaitu 0,025 dengan sintaks seperti ini. Lalu kita juga tulis batas bawah dan batas atas untuk selang kepercayaan dengan sintaks seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan mencetak hasil dengan sintaks seperti ini. Jika sudah, kita blok seluruh sintaks. Kita blok, lalu kita akan merunnya, maka akan didapatkan hasil sebesar ini 0,03180,243 dan 0,1681. Lalu selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Untuk ukuran sampelnya ada 15 kali percobaan. Lalu untuk simpangan bakunya 0,5 gram tadi yang di soal.
Untuk variansinya itu adalah pangkat 2 dari simpangan baku. Jadi sintaksnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita tulis untuk tingkat signifikasinya, yaitu 95%, yaitu 5% atau 0,05. Lalu kita tulis derajat kebebasannya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai hi kuadrat dari tabel untuk df sama dengan 9. Nah, untuk sintaksnya adalah seperti ini, ada batas bawah dan juga batas atas untuk nilai hi kuadrat. Lalu selanjutnya batas bawah 0,975 dan batas atasnya 0,925. Lalu selanjutnya kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansi terlebih dahulu dengan sintaks seperti ini, dan kita akan menghitung interval untuk simpangan baku dengan sintaks seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan mencetak hasilnya untuk interval kepercayaan pada variansi dan simpangan baku dengan sintaks seperti ini, yang tinggal diikuti saja. Lalu jika sudah, kita blok seluruh sintaks dari awal hingga akhir. Lalu kita Ctrl Enter untuk merunnya. Maka akan didapatkan hasil yaitu 0,3660633 dan 0,7885495. Lalu selanjutnya kita ke software Minitab. Untuk soal yang pertama kita ke basic statis dan pilih yang satu min sampel Z. Kita pilih summarize data dan kita input untuk sampel size-nya itu adalah 15. Lalu untuk sampel min-nya itu adalah, untuk rata-ratanya itu adalah 35, dan untuk standar deviasinya itu ada 4,5. Jika sudah, kita ke option, kita pilih interval kepercayaannya, yaitu berdasarkan soal sebesar 99%. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Lalu akan dapatkan hasil yaitu 32,01 dan 37,99. Lalu untuk soal nomor 2 kita ke basic statis, kita pilih yang dua proporsi karena yang ditanyakan adalah selisih proporsi antara laki-laki dan wanita. Lalu untuk ini kita summarize data karena kita akan input data. Untuk sampel yang pertama itu kita input data dari proporsi laki-laki terlebih dahulu, yaitu 400 untuk sampelnya dan 280 untuk yang menggunakan media sosial. Dan untuk perempuan itu sampelnya itu adalah 350 dan 210 yang menggunakan media sosial. Dan jika sudah, kita ke option. Lalu kita untuk interval kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu OK, maka akan didapatkan hasil yaitu sebesar 0,031802 dan 0,1681980. Lalu selanjutnya kita ke soal yang nomor 3, kita ke basic stats dan kita pilih yang satu variance. Nah, di sini kita pilihnya yang sampel standar deviasi. Nah, untuk sampel size-nya itu tadi ada 15 kapsul. Kita tulis 15. Untuk standar deviasinya itu tadi di soal ada 0,5 gram. Ini kita tinggal tulis 0,5 gram. Lalu kita klik option. Untuk interval kepercayaannya itu adalah 95%. Lalu kita klik OK. Maka akan didapatkan hasil sebesar 0,366 dan 0,789. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.